Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alexander dengan NIM 2120264. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berbasis dengan mobile e-learning, yaitu pada mata kuliah media pembelajaran. Tema yang saya angkat pada hari ini adalah yaitu pada pembelajaran Quran hadis. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu perbedaan antara hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Baik, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama yaitu hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, serta ikhwalnya. Yang kedua, sunnah. Sunnah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk perkataan, perbuatan, pernyataan yang berhubungan dengan penetapan hukum syara. Yang ketiga, kabar. Kabar adalah segala berita yang datangnya dari selain Nabi Muhammad SAW. Kabar bisa dari orang-orang yang terdekat dari Nabi yang dikenal soleh dan dapat dipercaya, yaitu sahabat dan tabi'in. Yang keempat yaitu atsar. Atsar adalah sisa atau bekas sesuatu yang datangnya dari selain Nabi SAW. Misalnya dari sahabat yang dari tabi'in yang menjadi saksi kehidupan Rasulullah SAW, dan segala ucapannya itu dapat dipercaya. Baik, kali ini kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu sejarah, kodifikasi, dan perkembangan hadis. Baik, di sini saya menemukan ada 4 poin inti yang dapat saya terangkan pada video hari ini. Yang pertama yaitu dimulai pada masa Umar bin Abdul Aziz yang menginstruksikan pada Muhammad bin Syahib al-Azuri karena dia dinilai mampu dalam hadis, sehingga pada masa lahir kodifikasi hadis secara resmi. Yang kedua, hadis pada masa awal sampai akhir abad ketiga Hijriah. Masa kodifikasi dilanjutkan dengan masa seleksi hadis, yaitu upaya mendoain hadis menyeleksi secara lebih ketat. Yang ketiga, hadis pada masa abad keempat sampai pertengahan abad ke-6 pada masa ke-7, masa seleksi dilanjutkan pengembangan dan penyempurnaan. Dan keempat, pada masa pertengahan abad ke-7 sampai sekarang. Masa ini disebut dengan masa pensyarahan, penghimpunan, penakiran, dan pembahasan. Pada masa ini, ulama berupaya mencari kitab hadis yang syuhada. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang unsur-unsur hadis. Yang pertama yaitu rawi, yang kedua sanad, yang ketiga mukharij, dan keempat syagul adah, yang kelima matan hadis. Baik, kali ini kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan isi kandungan dalam Al-Quran. Kali ini kita akan membahas materi yang kelima, yaitu pembagian hadis. Yang pertama yaitu hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh ulama hadis. Di sini saya menemukan ada 7 tokoh ulama hadis. Yang pertama yaitu Imam Bukhari, yang kedua yaitu Imam Muslim, yang ketiga yaitu Imam
Abu Daud. Yang keempat yaitu Imam Tirmizi. Yang kelima yaitu Imam Nasa'i. Yang keenam yaitu Imam Ibnu Majah. Yang terakhir yang ketujuh yaitu Imam Ahmad Ibnu Hambal. Itulah tokoh-tokoh ulama hadis. Nah, pada video kita yang terakhir kali ini, saya akan membahas yaitu tokoh ilmu hadis pada masa tabi'in. Di sini saya menemukan ada 6 tokoh pada masa tabi'in. Yang pertama yaitu Sa'id bin Musyab. Yang kedua yaitu Urwah bin Zubair. Yang ketiga yaitu Nafi al-Madani. Yang keempat yaitu Hasan al-Basri. Yang kelima yaitu Muhammad ibnu Sirin. Yang keenam, yang terakhir yaitu Muhammad ibnu Syihab az-Zuhri. Itulah keenam tokoh hadis pada masa tabi'in. Nah, inilah video presentasi saya mengenai hadis, yaitu yang berbasis dengan mobile e-learning. Saya mengangkat judul yang berjudul hadis pada pelajaran kelas 11 Madrasah Aliyah. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian dalam materi saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.